Jadi yang usianya di bawah 40 tahun ya tidak bisa, jangan langsung bersenang Ya. bersenang ria, karena ternyata perilaku hidup juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan resiko dari prostat itu sendiri. Itu cukup mengerikan, Pak. Yang saya dengar sebagai orang awam, prostat itu hanya bisa disembuhkan dengan operasi, dan yang saya lihat di beberapa kasus. Selamat sore. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas diskusi mengenai prostat. Di samping saya sudah ada narasumber handal, Bapak Ismail Maktullah. Beliau adalah seorang apoteker. Pak Ismail, sehat dikit? Alhamdulillah. Itu yang penting tadi Ya. terkait dengan prostat, yang menurut informasi yang saya dapatkan, yang sudah saya himpun, itu penyakit yang banyak membunuh para pria, seperti halnya dengan kanker serviks. Ketika berada di posisi cancer, gejala awal dari prostat seperti apa itu, Pak? Tercatat yang sudah dipelajari, gejala awal prostat itu ada masalah di buang air kecil. Masalah di buang Masalah di buang kecil. Menjadi lebih sering, kemudian kalau malam buang kecilnya lebih dari 1 kali. Kemudian ada juga gejalanya yang dia tidak bisa menahan air kencingnya atau menunggu cukup lama. Seperti harus mengedan. Iya, harus mengedan juga. Seperti itu di antara beberapa gejala bahwa yang menunjukkan terjadi sesuatu pada prostat. Prostat itu sendiri kan sebenarnya organ kecil yang ada di bawah kandung kemih. Kandung di bawah Di bawah kandung kemih, ukurannya itu volumenya. Di testis atau di bawahnya, di bawah kandung kemih, di bawah yang menampung air seni yang sudah disaring oleh ginjal. Oke. Kemudian dari kandung kemih itu kan ada saluran namanya uretra. Persis di bawahnya itu, di tengah itu ada prostat. Seperti itu. Prostat ini fungsinya untuk mengeluarkan cairan mani. Oke, Pak, kembali. Prostat, yang sebagai orang awam, saya sering mendengar prostat itu istilah untuk penyakit. Ternyata prostat itu sebenarnya organ tubuh. Organ tubuh, ya. Jadi lantas ditafsirkan menjadi penyakit. Istilah sebenarnya organ ini prostat namanya. Soalnya penyakitnya itu lain. Baik. Ada ada istilahnya, ada BHP, ada BOO, macam-macam. Seperti itu. Istilah di medisnya seperti itu. Namun istilah umum yang digunakan prostat itu maksudnya berarti ada masalah di prostat. Ada masalah di prostat. Menarik tadi penyampaian dari Pak Ismail terkait dengan durasi buang air seninya. Karena gini, Pak, saya juga mengalami hal yang sama. Apakah pemantauannya itu hanya sekali? Artinya apakah cuma sehari sudah bisa disimpulkan, atau memang butuh pemantauan yang lebih dari beberapa hari? Ya, biasanya yang sakit itu kan merasa bahwa terjadi perubahan. Dari kebiasaannya buang air kecil, yang biasanya dia tidak perlu mengedan, harus mengedan, berkeluar, kemudian muncul rasa tidak tuntas, terus dia sering buang lebih dari 1 kali. Itu terutama di malam hari mungkin. Terutama di malam hari itu bukan sekali itu saja. Hanya itu dia sendiri yang merasakan perubahan. Apakah terjadi perubahan pada pola buang air kecilnya? Kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu, itu indikasi bahwa terjadi masalah pada prostat. Nah, lantas faktor penyebab. Ada beberapa literatur yang saya baca, salah satunya faktor keturunan. Faktor keturunan juga mempengaruhi terhadap resiko terkenanya. Selain itu diabetes dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa itu, Pak? Faktor-faktor lah atau faktor penyebab. Sampai hari ini sebenarnya kalau menurut literatur yang saya baca, belum ada sebab pasti yang diketahui.
Jadi yang ada itu hanya apa namanya, yang ada sekarang yang sudah Bapak baca mungkin itu pendekatan. Apakah disebabkan oleh itu? Karena melihat kenyataan bahwa ada orang-orang yang punya masalah di prostatnya itu kecenderungannya seperti yang Bapak sebut tadi. Ada masalah orang tuanya dulu juga prostat, kemudian kegemukan, kadar kolesterol. Jadi orang gemuk itu punya potensi cukup besar. Sekarang pertanyaannya, timbangan Bapak berapa ini Pak? Apa Bapak termasuk gemukan? Ya, saya termasuk gemuk. Oh gitu, berarti punya resiko daripada saya dong. Ya, punya potensi. Tapi itu beberapa di antara. Karena banyak juga orang yang kurus, ternyata kena prostat. Oh gitu ya. Seperti beberapa yang di rumah nutrisi yang kita ini banyak yang berat badannya tidak tinggi, tidak besar, tidak berat, tetapi ternyata punya masalah di prostat. Bahkan usianya juga masih muda. Kan sebenarnya gangguan prostat ini banyak yang usia terbanyak itu 60-70 tahun. Dan masalahnya kebanyakannya adalah retensi urin. Maksudnya buang air kecilnya sudah terhambat, tidak bisa keluar lagi. Tapi sekarang sudah banyak yang usia di bawah itu sudah kena. Setidaknya sudah mulai gejala-gejalanya di usia 40-an. Jadi sebenarnya penyakit prostat ini banyak menyerang orang-orang di atas usia 40-an. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup lebih muda lagi. Yang tidak menutup kemungkinan itu faktornya apa? Faktor X-nya. Nah itu tadi salah satunya kegemukan. Kegemukannya, pola hidupnya juga, makanannya. Nah seperti itu. Oh, jadi yang usianya di bawah 40 tahun ya jangan langsung bersenang ria, karena ternyata perilaku hidup juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan resiko dari prostat itu sendiri. Ada banyak hipotesis, diantaranya juga terkait dengan pertambahan usia ada ketidakseimbangan hormon, itu hipotesis. Oh hipotesis. Tapi masih sebatas hipotesa. Karena kan banyak yang kena usia 60-70 tahun. Di usia itu keseimbangan hormon sudah tidak seperti sebelumnya. Seperti itu. Jadi salah satu. Jadi kalau berbicara dengan usia, siapa Ismail sekarang berapa? 40-an. Sudah ada gejala itu? Nampaknya. Satu pertanyaan ini Pak yang cukup mengganggu pikiran saya, apakah semua orang, terutama laki-laki itu akan mengalami prostat di usia tertentu? Kalau dari hasil penelitian, semuanya punya potensi. Semua laki-laki punya potensi. Semuanya punya potensi untuk terkena masalah di prostatnya, semuanya tanpa terkecuali. Cepat atau lambatnya terkait dengan pola hidupnya, terkait dengan banyak hal seperti itu. Gini Pak, soalnya itu cukup mengerikan Pak. Yang saya dengar sebagai orang awam, prostat itu hanya bisa disembuhkan dengan operasi, dan yang saya lihat di beberapa kasus tertentu harus kateter, kasus-kasus tertentu harus kateter kemudian dioperasi. Apakah tidak ada opsi lain selain hal itu? Sampai saat ini memang yang harus menjalani operasi itu karena sudah terjadi sumbatan. Jadi pembengkakan prostatnya itu sudah menyumbat saluran kencingnya, uretranya, makanya air seninya tidak bisa keluar, retensi urin istilahnya. Nah itu dia butuh saat ini disebutkan tindakan operatif. Apakah tidak ada alternatif lainnya? Ada, terutama kalau rumah nutrisi Indonesia ada alternatif untuk meredakan peradangan pada prostat. Setelah dan kalau radangnya bisa alhamdulillah berhasil diredakan, artinya kan pembengkakannya turun, kemudian uretranya terbuka kembali. Seperti itu. Jadi mungkin tindakan operasi ini dilakukan terhadap kasus yang sudah sangat berat sekali mungkin ya. Ya, tapi kita juga pernah dapat orang
yang dia sudah diharuskan operasi oleh dokternya, tapi alhamdulillah kisah dari bapak sehati itu ya. Dan alhamdulillah tanpa operasi prostatnya baik kembali, beradangnya mereda, bengkaknya turun, dan dia bisa buang air kecil kembali dengan normal. Karena memang sih gini sih Pak, jalan kesembuhan itu bisa datang dari mana saja. Ya, dengan cara apapun, ya, baik melalui tindakan operasi maupun melalui pengobatan hal lain. Nah, itu kembali lagi kepada keyakinan dari pasien masing-masing mungkin Pak ya, dan juga niat, faktor-faktor itu juga harus dipegang teguh. Nah, kembali juga bahwa kesembuhan itu kan yang Maha Kuasa, rezeki dari yang Maha Kuasa. Mau pakai tindakan apa saja, kalau yang Maha Kuasa tidak memberikan rezeki, tidak sembuh. Nah, tapi kita sudah bisa mengatakan bahwa sebenarnya prostat bisa tanpa tindakan operasi seperti itu. Tapi kan kembali pilihan. Ya, pilihan. Berarti sudah sebenarnya ada solusi lain. Ya, sebenarnya ada solusi selain sudah kembali lagi kepada pasien masing-masing mau memilih jalan yang mana. Ya, dan terbuka. Oke. Terakhir Pak, pertanyaan dari saya, mungkin ada tips-tips dari Bapak untuk baik itu mencegah maupun pengobatan skala ringan terhadap penderita prostat. Baik bisa pencegahan atau mungkin pengobatan ringan. Ya, kalau pencegahan saya juga kena Pak. Oh Bapak juga ya? Saya juga kena karena masalah obesitas. Obesitas ya. Jadi harus banyak olahraga, kemudian pola hidup, pola makan, seperti itu. Jadi harus diperbaiki itu beberapa tindakan pencegahannya. Kemudian makanan-makanan yang yang baik untuk membantu kestabilan hormon, seperti kelor, itu bagus ya, itu bagus untuk membantu kestabilan hormon. Karena kan salah satu hipotesis tadi terjadinya ketidakseimbangan, dan itu di usia 60, apalagi seperti saya usia 40-an. Jadi harus mencari, harus waspada. Kalau makanan itu tadi kalori itu bisa membantu. Dan itu banyak mudah diperoleh. Kemudian ada juga meniran. Meniran seperti apa itu Pak? Meniran tanam herba, tumbuhan yang alami yang tumbuh di pinggir-pinggir got, selokan, itu bisa juga. Itu bukan bahasa daerah Pak, bukan? Meniran bukan. Meniran bukan. Kalau bahasa artinya Phyllanthus niruri. Dia juga di hasil penelitian bisa membantu untuk perbaikan pada prostat. Secara umum juga dia dipakai untuk peradangan secara umum. Beberapa sediaan herbal itu sudah menggunakan bahan meniran untuk mengatasi peradangan. Dan ini kan di prostat ini kan peradangan yang terjadi, pembengkakan. Nah, ada satu mitos lagi, sorry Pak, saya tambahan. Ada satu mitos menahan air seni menyebabkan salah satu penyebab dari prostat. Apa benar kan? Kalau menahan air seni, yang terjadi sebenarnya masalahnya di kandung kemih. Bukan prostatnya. Nah, masalahnya di kandung kemihnya, karena yang sudah harus keluar tidak dikeluarkan. Kalau terlalu lama bisa terjadi sedimentasi, pengapuran. Yang terjadi adalah batu. Berarti itu mitos dong. Batu karena dia namanya mitos. Tapi memang sebenarnya jangan menahan. Jangan menahan kandung kemih. Itu kan sebenarnya prosesnya bertahap itu. Jadi prostat ketika dia mulai agak membengkak, itu kan menekan kandung kemih. Jadi selalu ada rasa mau kencing. Selalu ada rasa mau miksi begitu, mau buang air kecil. Itu karena tertekan kandung kemihnya. Rasanya tidak tuntas, itu ada perasaan seperti itu. Ketika pembengkakannya semakin lama semakin besar, mulai ada untuk mengeluarkan perlu paksaan, perlu mengedan. Semakin besar lagi, akhirnya bisa
menyempit, tersumbat, seperti itu. Apakah penyebabnya karena menahan kencing? Nampaknya tidak. Namanya mitos. Seperti itu. Kalau kita menahan, yang masalah malah kandung kemihnya. Karena dia kan seperti penampung, kantong penampung yang semakin lama isinya semakin banyak. Kalau ditahan, bisa terjadi sesuatu. Oke. Baik, Pak Ismail. Terima kasih atas informasi yang diberikan dan sangat bermanfaat buat saya, dan semoga juga bermanfaat buat teman para sahabat Rumah Nutrisi Indonesia. Sekian wawancara saya, diskusi saya dengan Pak Ismail yang menurut saya apoteker handal. Oke, baik, di diskusi kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.